Gimana rasanya kalau kamu udah nikah, tapi hubungan kalian nggak harmonis hanya karena masalah ekonomi yang terus membebani? Itulah yang dirasakan Gota. Dia memiliki istri yang cantik bernama Chika. Anak perempuan yang imut itu bernama Aki. Beberapa tahun terakhir, hidupnya sangat tertekan karena Gota adalah penulis naskah film yang gagal menggapai kesuksesannya. Hari-harinya cuma mengurus rumah dan menjaga putrinya. Sementara Chika menggantikan posisi Gota. Dia yang bekerja keras sampai larut malam untuk memenuhi kebutuhan mereka. 2 bulan ini, Gota nggak pernah nyolder istrinya. Seumur hidupnya, dia nggak pernah nyolder wanita manapun. Istrinya adalah satu-satunya pasangan yang pernah dia solder. Dia sangat tertekan dengan semua ini, apalagi waktu bangun tidur. Dia melihat Chika dan mencoba merayunya, tapi yang terjadi tetap mengecewakan. Chika menolak ajakan Gota karena dia sangat kecapean kerja sampai larut malam. Setelah sarapan, Gota menemani Aki bermain di taman. Aki memintanya untuk merekam kegiatan bermainnya, tapi Gota justru merekam wanita cantik di sana. Sampai akhirnya datang seorang wanita bernama Azumi. Dia adalah seorang janda, tetangganya Gota. Azumi tahu kalau Gota merekam semua itu dan menyadari kalau Gota gagal nyolder istrinya. Nani sonna ni bikkuri shiten no yo. Nani mitten no yo. Malam harinya, Gota asyik nonton film Ucup dengan suara yang lumayan keras. Akibatnya, Chika datang dan menyuruhnya untuk berhenti. Tanpa memikirkan gimana rasanya Gota menahan batu ginjalnya yang udah nyumbat berbulan-bulan. Aki ga okin daro ga. でもさ、それはちかちゃんがさせてくれないから。しまえその汚ねえの。 Suatu hari, Gota bertemu Yoyogi di kantor. Di sana, Yoyogi memuji Gota sebagai sosok penting di dunia hiburan Jepang. Meskipun Gota tahu itu cuma basa-basi aja, karena Gota udah lama nggak aktif dalam produksi film selama 3 tahun. Yogi ngasih kabar kalau ada produser terkenal yang tertarik untuk mengadaptasi tulisan lama Gota menjadi film. Cerita itu berkisah tentang gadis SMA yang pandai membuat udon. Tapi Gota ragu, karena untuk menulis naskah itu, Gota harus pergi ke Kanagawa. Tapi Yogi janji akan menanggung semua biaya itu, asalkan naskahnya selesai ditulis tepat waktu. Setelah pulang, Gota langsung mulai menyusun poin-poin penting untuk riset tentang Kanagawa, terutama soal jenis udon dan mencatat lokasi menarik di sana. Gota yang ingin membuat Chika bahagia akhirnya menceritakan semua kabar baik itu, termasuk rencana ke Kanagawa dan daftar tempat yang akan mereka kunjungi. Tapi bukannya seneng, Chika justru semakin kesal. Seharusnya Gota bisa mengurus semuanya sendiri tanpa melibatkan dirinya. Apalagi Chika juga ragu sama Yogi karena dia selalu ngasih harapan palsu padanya. 旅行行かない？香川。はあ？Akiもすぐテレビつけない。でももう絶対ものにするから今回の企画は。そう言って何回ものにできなかったのよ。臼井さんとかは暇なんじゃないの？なさいよ。邪魔だっつってんの。ほらこれ。やめてよいきなり人の顔の前に。秋と遊んでやってよ。テレビばっか見せてないで。ママまた怒ってんの？どうして？怒ってないよ全然。 Tapi pada akhirnya, Chika melihat buku naskah berjudul Kutukan Desa yang sudah selesai dirangkum Gota. Yang ternyata 3 tahun yang lalu, Chika juga ikut membantu menulis naskah itu. Di masa-masa itu, hubungan mereka masih sangat mesra. Chika membantu menyalin tulisan tangan Gota ke digital sambil memijit punggung Gota. Akhirnya, sebelum azan subuh, mereka memutuskan pergi ke Kanagawa. Walaupun Chika nggak mau disolder, tapi dia masih peduli dengan karir Gota. Walaupun selalu gagal, tapi kali ini mereka tetap berjuang. Karena urusan keuangan keluarga ini semua dipegang Chika. Perjalanan kali ini dibuat sehemat mungkin. Selama di perjalanan mereka nggak beli apa-apa.
hanya membawa bekal minuman dan nasi kepal buatannya. Karena naik kereta yang murah, otomatis harus transit untuk ganti kereta sampai mereka ketinggalan kereta gara-gara Chika bolak-balik ke toilet. Akhirnya, mereka sampai juga di Kanagawa, tapi belum selesai juga perjuangannya. Hotel yang mereka pesan, lokasinya ternyata jauh dari stasiun. Mereka harus jalan kaki sampai Aki mulai capek dan minta digendong ayahnya. Saat itu, Aki juga ngeluh karena dia lapar, tapi Gota menjawab kalau Aki harus bilang sama ibunya. お腹すいた。ママに言って。パパ言って。もう秋が限界だよ。うどんでも何でもいいからなんか食べよなんでもいいって何よ。どさくさに紛れてそういうとこ腹立つんだよ。何そのため息。う。いや、ため息じゃなくて息しただけだから。息もすんな。死んじゃうじゃん。死ねば。はあ、ひどいね。 Mereka akhirnya mampir ke sebuah kedai tua di pinggir jalan. Chika memesan makanan sesuai menu yang ada di kedai. Tapi si kakek ini malah ngajak debat kalau kedainya cuma memiliki satu menu makan. すいません。かけうどんとビールとかありま釜す。玉ない。うち酒ない。じゃあぶっかけで。ない。うちかけしかやってない。じゃあかけ2つで。いや、秋のはいらない。私と半分こするから。お金ないし。ねえ、あき。いや、だって200円じゃん。ちょ、待って。ここで飲むの？うるせえ。あきお腹すいたよ。ママいらないからあき全部食べなさい。うち貧乏なんだから。ママそう言っていつもいっぱい食べちゃうじゃん。食べないでしょ。パパでしょ。それは。ママいっつも我慢してるでしょ。あ、やっぱさ、香川のうどん違うね、これ。うん、おいしい。自分だけうまそうに食いやがって。いや、だっていらないって言ったの自分でしょ。すいません。かけもう一つ。笑うな。 Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya keluarga Gota tiba di hotel tempat mereka akan menginap. Tapi rupanya drama belum selesai. Chika ternyata memesan kamar tipe single, yang mana kamar itu hanya boleh dihuni untuk 2 orang saja. Untuk menghindari masalah ini, Chika menyuruh Gota dan Aki masuk lewat pintu utama, sementara dia akan mencari jalan masuk dari belakang. Setelah check-in selesai, Chika menghubungi Gota, memberitahu nomor kamarnya. Tapi saat mencoba masuk lewat pintu belakang, akhirnya dia berhasil mencapai koridor menuju kamar dengan baju yang robek. Sementara itu, Gota yang udah sampai duluan di kamar bukannya nungguin Chika, dia malah santai berendam sampai ketiduran. Aki pun lari bangunin ayahnya karena dia dengar ada yang kedor-kedor pintu. ドアがどんどんいってるよ。 いや、ごめん。だってさ。こっちはクソみたいな思いして忍び込んできてんのによ。どうやって入ったの？黙るな。すげえ高い手乗り越えたんだよ。どうせ風呂入ってるか寝てるかと思ったけど案の定だよ、このクソ野郎が。もうちょいさ、声落としてさ、隣聞こえちゃうよ。知らねえよ、タコ。入ったんだよね。入ったよね。入れたね。 Chika yang lagi mandi menyuruh Gota mengambilkan 1 kaleng bir untuknya. Ketika dia masuk, dia melihat Chika yang mengandung arus listrik bertegangan nuklir. Gota pun mulai konslet. Dia mencoba menjatuhkan tutup soldernya, tapi Chika malah mengusirnya. Dek, yang lagi nonton, bobo ya, bobo. Esok paginya mereka menyewa mobil. Mobil itu akan jadi alat utama untuk menjelajahi lokasi riset film Gota. スイカの姉さん来てもいい？ いいよ、なんでもいいよ。 Sesampainya di restoran udon, mereka malah melongo ketika melihat bocah ini bikin mie udon, tapi malah kayak kesurupan. Bocah cantik ini adalah Nanami, gadis yang menginspirasi Gota untuk menulis cerita tentang udon khas Kanagawa.
ayah Nanami yang bernama Kalpanak mengajak mereka untuk menikmati mie udon buatan anaknya. Namun suasana berubah ketika Kalpanak memberi kabar mereka bahwa kisah tentang putrinya akan diangkat menjadi film dan tim produksi bahkan udah datang beberapa hari lalu. Mendengar itu, mereka pun kaget. Ide yang selama ini disiapkan Gota udah lebih dulu diajukan oleh pihak lain. Chika pun mulai kesal. Dia meyakinkan Kalpanak bahwa cerita itu pertama kali ditulis oleh Gota. Dia juga menjelaskan bahwa di dunia hiburan, proyeknya pun bisa batal sewaktu-waktu. Dan Gota sudah berkali-kali mengalaminya. Tapi Chika makin kesini makin gak jelas. Dia mulai nyindir Gota yang selalu kehilangan kesempatan. Karena Gota hanya berani di rumah, tapi lemah di luar. 家じゃ威張ってるくせに外じゃ小さくなって外っ面だけ良くていい人ぶってるくせに私のことガンガン怒鳴って周りはディスってほんと腹立つからそういうとこ、ねちょっと待っていやこんなところでなんでそんな話。何ようどん映画頑張ってな。はい、ありがとうございます。 仲良くね Saat perjalanan pulang, Gota mencoba membuka obrolan. Dia kecewa karena proyek film ini udah lebih dulu diajukan pihak lain. Dia pun heran kenapa Yoyogi nggak ngasih tahu soal itu. Chika yang mendengar itu mulai jengkel. Baginya, semua ini hanyalah bukti bahwa Gota memang dilahirkan sebagai penyolder sejati yang selalu sial dalam usahanya. Singkat cerita, mereka pergi ke pabrik anggur Sanuki. Sesampainya di dalam, Gota menyicipi sampel anggur itu. Sementara seorang pelayan memperhatikan mereka dari kejauhan. Chika yang selalu hemat, diam-diam menuang sampel anggur itu ke dalam botol pribadinya. ねえねえ何やってんの抱っこここ Malam harinya, mereka tiba di apartemen murah yang disewa Chika. Hanya 3.500 yen semalam, membuat Aki senang dan Gota ikut bermain sumo dengannya. Setelah Aki tidur, Chika terlihat santai sambil telepon temannya sambil tertawa dan menepuk pahanya sendiri. Gota yang udah lama gak pernah nyolder lubang charger Chika. Dia pun mulai meronta-ronta melihat Chika, berusaha mengambil kesempatan. Gota menuangkan anggur untuk Chika, tapi Chika sadar kalau aksi Gota ini hanya akan membuatnya mabuk dan dia pasti akan menyoldernya. Selesai telepon, Chika mulai tidur, tapi Gota nggak nyerah. Dia pun bersiap untuk menyoldernya. だせセックスできないからって DV かよ Merasa gila, Gota keluar dari apartemen. 8月6日取材もできず妻にはセックスを拒否られ風俗にでも行ってやろうかとは思ったが持ち出してきた妻の財布からクソ女がこのブタクソ女ブタ Setelah itu, dia mengambil ponselnya dan mulai mengetik pesan untuk janda yang tinggal di sebelah rumahnya. Dia pun minta maaf sekaligus jujur kalau hatinya sempat bergetar waktu terakhir mereka bertemu. Setelah itu, Gota melihat wanita yang duduk lemas akibat mabuk. Awalnya dia cuek aja, tapi dia balik lagi. Dia balik lagi cuma mau ngintip seperti apa lubang chargernya. Akibatnya, Gota ditangkap karena dia nggak bawa KTP. Tapi untungnya, Chika datang sambil gendong Aki. Dia marah-marah karena tidurnya diganggu oleh polisi yang menelponnya. Di luar, Chika tanya apa yang sebenarnya Gota lakukan. Gota pun jawab kalau dia cuma mau cari inspirasi aja dan mencoba memadu gadis mabuk itu. Mendengar itu, Chika bilang, "Aku tahu kamu stres gara-gara aku nggak mau disolder kan?" Dia pun benar-benar muak dengan semua ini. Gota pun minta maaf, namun Chika membuka cerita lama. Dia teringat waktu pertama kali ngasih tahu Gota kalau dia hamil. Saat itu, wajah Gota langsung pucat, seperti dunia mulai kiamat di depan matanya.
Bagi Chika, kehamilannya merasa dijadikan alasan untuk Gota berhenti menulis naskah. Dia yakin Gota sengaja membuat situasi ini. Karena dulu Gota pernah nggak mau menerima kehamilannya. Tapi setelah Chika minta putus, Gota bisa menerima Aki. Tapi setelah Aki lahir, nggak banyak yang berubah dari Gota. Tetap aja nggak mau tanggung jawab. Dia malas-malasan dan nggak mau kerja. 死ねむたちくしょう。 Siang harinya, Aki bangunin Gota. Dia bilang kalau ibunya pergi, belum pulang-pulang. Tapi Gota nggak peduli. Dia bangun, malah asyik chattingan sama janda. Buat nenangin Aki yang mulai kesepian tanpa Chika. Gota pengajaknya bermain, menaiki kapal tanpa mengawasi Chika. Dia masih terus-menerus chattingan sama si janda itu. Sampai akhirnya, Gota mengajak Aki menuju pantai sehat. Untuk hemat biaya, dia menyewa 2 sepeda. 疲れた。泣かないでよ。パパだって泣きたいんだよ。 Di sisi lain, Chika ternyata pergi ke rumah sahabatnya yang bernama Ayumi. Di sana, dia curhat tentang Gota, merasa hidupnya sangat beban setelah menikah. Tapi Yumi mencoba ingin mengundang Gota datang ke sana, berharap mereka bisa bersatu lagi. Tapi Chika menolak karena dia benar-benar sudah muak. Sementara di pantai, Gota lanjut teleponan sama si janda itu sambil mengawasi Aki main pasir. Begitu percakapan mereka semakin panas, Gota malah larut dalam percakapan itu. Tanpa sadar, Aki udah nggak ada di sana. Aki, Aki, Aki. Singkat cerita, Gota menerima telepon dari Yumi. Dia mengajaknya untuk gabung bersama, karena Chika juga ada di sana. Tapi Gota bilang itu nggak mungkin karena dia cuma mampu sewa sepeda. Mendengar itu, Ayumi bilang kalau dia akan menyewakan taksi untuk Gota. Sesampainya di sana, Gota dijamu dengan minuman surga. Keadaan masih tetap sama. Chika masih terus-menerus merendahkan Gota di depan Yumi. Yumi kemudian bilang kalau dia tahu Gota belum istirahat semalaman. Jadi dia mengajaknya untuk istirahat sambil menyiapkan tempat tidur. Gota melihat Yumi yang begitu menggoda, tapi dia tetap sopan dan menahan semua itu. Dan benar aja, setelah Yumi pergi, malam harinya Chika dan Yumi berbagi cerita tentang hubungan mereka masing-masing. Yumi bilang kalau suaminya benar-benar luar biasa, sehingga membuatnya bersemangat sepanjang hari. Sementara Chika, dia tetap merasa jijik dengan Gota. Alasannya cukup simpel, kalau Gota menyebalkan di mata Chika. Tapi Chika mulai merinding ketika Yumi menceritakan hal yang sensitif, seperti rudal balistik yang melaju kencang menuju lubang charger. Sebenarnya dia hanya memancing Chika saja, agar mau disolder lagi oleh Gota. Percakapan mereka didengar oleh Gota. Tanpa Gota sadari, kaca pintu terlihat dari dalam. Singkat cerita, mereka naik kapal untuk kembali ke apartemennya. Dan Gota sangat percaya diri kalau Chika mulai nggak tahan. Dia melihat ekspresi Chika yang mulai gelisah. ユミちゃんの刺激的な話で Di apartemen, Gota mulai mancing Chika. Kalau menurutnya Yumi semakin cantik. Chika menjawab kalau Yumi cantik karena suaminya yang hebat. Mendengar itu, Gota dengan penuh kerendahan hati berkata kalau dia minta maaf nggak bisa jadi suami yang hebat. Chika yang mendengar itu pun mulai curiga. Tumben nih, Gota mau bicara lebih lembut sekarang. Dengan pelan, Gota pun jujur kalau dia ingin nyolder Chika. Sampai akhirnya, Chika pun setuju. Singkat cerita, mereka akhirnya berdamai. Bahkan Chika mendoakan Gota agar sukses dalam karirnya. Setelah penyolderan semalam, mereka berdua benar-benar menikmati harinya bersama Aki. Suasana hangat menyelimuti saat makan bersama. Mereka kelihatan bahagia, saling lempar senyum dan candaan. Seolah semua beban yang biasanya menghantui mereka lenyap di telan alam. Tapi kemudian Gota menerima telepon dari Yoyogi. Dia pun keluar untuk menerimanya. Dalam telepon itu, Yoyogi ngasih kabar
kalau ada produser lain yang mengangkat kisah Nanami dan proyek film itu bakal mulai bulan depan. Akibatnya, Yoyogi nggak bisa melakukan banyak hal lagi. Tapi Gota yakinin Yoyogi, dia janji akan menyelesaikan naskah dengan plot baru yang lebih ringan dan bisa bikin orang tertawa. Tapi suasana langsung berubah waktu Yoyogi bilang bahwa naskah Kutukan Desa yang dibuat Gota ternyata ditolak karena penulis asli cerita itu nggak setuju dengan adaptasi yang Gota bikin. Yoyogi bilang dia udah capek ribut dan akhirnya mutusin untuk mundur. Sementara di dalam kedai, Chika sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Tapi ketika Gota kembali dengan wajah yang khas, Chika langsung sadar dan nanya kenapa mukanya berubah. Gota pun mencoba menjelaskan kalau naskahnya ternyata ditolak. Mendengar itu, Chika pun emosi. Dia nggak ngerti kenapa Gota selalu gagal lagi. Gota menjelaskan semua tentang percakapan Yoyogi, tapi Chika nggak peduli dan pergi dari sana. Gota perlahan mengikuti Chika dan terus-menerus minta maaf. Tapi Chika tetap aja nggak peduli dan dia bilang dia sangat lelah. Sesampainya di jalan yang sepi, Chika bilang dengan sangat pelan kalau dia ingin cerai. Baginya, Gota cuma bikin hidupnya dan Aki makin berat. Dia capek, harus terus jalan sendiri. Chika berharap naskah itu bukan sekedar karya biasa, tapi sesuatu yang bisa mengubah arah hidup mereka. Chika pun merasa Gota itu sebenarnya nggak serius bikin naskah. Jadi selama ini dia deket sama Chika cuma buat nebeng aja dan menyoldernya tanpa ingin mengubah hidupnya. Tangisan Chika pun membuat Aki takut, tapi Chika tetap memaki Gota tanpa peduli dengan ucapannya. Gota yang melihat Aki dan Chika menangis merasa sangat sedih. Dia pun mencoba memeluk mereka. Chika semakin jengkel dan minta Gota untuk jangan ikut nangis. Karena kalau Gota nangis, Chika jadi nggak bisa nangis. Namanya juga Gota. Tangisan Gota malah kayak gini. Malam harinya, Gota lanjut nulis naskah baru. Tapi ketika melihat istrinya tidur, dia merasa sangat bersalah. Dia pun mendekat tepat di bawah lubang chargernya. Kalau aku sangat mencintaimu. 俺頑張るから本当に頑張るから絶対頑張るから愛してるよ Esok paginya, mereka akhirnya kembali ke kampung halaman. Sementara Chika sebenarnya nggak tidur, tapi dia lagi teringat perkataan suaminya sampai keluar air matanya. Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk saling solder 1 minggu sekali. Karena sekarang Chika mulai sadar bahwa inspirasi Gota adalah menyoldernya. Dan film pun tamat.